sore semua, Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Halo, ada Pak Riko, Sore. Bu Yufi, ada Ibu Kartika, Pak Yudani. Halo juga Ibu Vivi, Ibu Tina, dan Pak Edi, Ibu Hani. Juga ada ini Coach Irfan ya. Terima kasih semua. Selamat sore ya. Di acara sore hari ini ya Bapak Ibu, kita akan mendengarkan dari dua narasumber ya, di mana narasumber hari ini adalah dari Coach Denny Ang dan Coach Yude Akbar. Ya, sebelumnya ini Bapak Ibu, saya ingin memperkenalkan bahwa acara ini adalah acara INSI. Saya izin share screen ya. Nah, udah kelihatan share screen-nya, Bapak Ibu? Sudah. Ya, Sudah. Oke. Sebelum saya ingin memperkenalkan apa itu INSI. Nah, INSI ini adalah acara yang diadakan setiap sebulan sekali. Dan ini terbuka untuk umum. Nah, INSI adalah singkatan dari Institut Neurosomatik Indonesia, di mana sekarang ini ada 18 trainer dan 112 meta coach. Nah, ini adalah foto-foto dari para trainer dan para coaches dari berbagai angkatan. Di dalam INSI juga ada ini ya Bapak Ibu, ada MCF, di mana direkturnya adalah Coach Irfan Irawanji, dan direktur INSI-nya sendiri adalah Ibu Mariani Eng. Nah, di dalam INSI ada satu ini juga Bapak Ibu, foundation yang adalah MCF, Meta Coach Foundation, yang diadakan setiap hari Rabu minggu kedua. Nah, awalnya ini adalah hanya untuk belajar para coaches dan akhirnya dijadikan pertemuan rutin setiap bulannya minggu kedua di hari Rabu. Nah, berikutnya kita akan mengadakan Meta Coach Conference, itu bertepatan di bulan Oktober di 2021, yang biasanya berdekatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita akan mengadakan setiap rutinnya ada 2 acara, yaitu di acara Meta Cafe yang diadakan setiap hari Rabu minggu kedua, dan INSI setiap minggu keempat. Oke, dan acara untuk sore hari ini Bapak Ibu, ini adalah saya perkenalkan dulu ya dengan pembicara kita, Coach Denny Ang. Mana Coach Denny? Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar? Halo. Neurosemantik dan juga entrepreneur Bapak Ibu, seorang pengusaha. Ya, ini juga seorang pengajar. Dan satu lagi Bapak Ibu, kita kedatangan narasumber kita dengan Coach Wasyudi. Halo semuanya, apa kabar? Selamat sore Bu Melisa. Selamat sore. Ya, Coach Pak Yudi ini ada Coach dari Wake Up Call. Nah, acara hari ini Bapak Ibu, ini ya ground rule-nya. Acara kita akan berlangsung nanti selama 15 menit jawab. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, ada yang ditanyakan, silakan ditaruh aja di kolom chat. Nanti kita akan bacakan. Nah, selama sesi ini Bapak Ibu, kita harap menyalakan video supaya kita bisa berada interaktif. Ya, jadi juga kita bisa tahu Bapak Ibu apakah koneksi Bapak Ibu atau kita yang ada masalah atau enggak. Dan apabila Bapak Ibu koneksinya terputus, silakan masuk lagi ya Bapak Ibu. Kita masih berada di sini sampai 1,5 jam ke depan. Nah, dan juga Bapak Ibu, selama acara berlangsung, tolong acara di-mute supaya tidak mengganggu pembelajaran dan juga suaranya bisa terdengar oleh semua peserta. Dan di akhir sesi, Bapak Ibu kita akan acara bersama, jadi pastikan Bapak Ibu bertahan. Kita akan ada foto bersama di akhir sesi. Selama acara ini akan direkam,
sehingga nanti bisa ditonton kembali di YouTube. Dan juga Bapak Ibu, untuk segera kita mulai, mari ini Bapak Ibu saya persilakan, mau Coach Denny apa Coach Yudi dulu nih yang ingin menyampaikan? Koko Yudi. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, thank you Bu Melisa untuk perkenalannya kepada kami, dan sekali lagi selamat sore teman-teman. Selamat sore, ada para senior juga di sini. Selamat sore dan terima kasih sudah bergabung di acara Insitalk ini. Oke, dan seperti yang teman-teman ketahui ya, bahwa topik pembahasan kita sampai 1,5 jam ke depan itu adalah tentang productivity in crisis. Ini krisis sebenarnya kalau menurut teman-teman ingin tahu nih pendapat teman-teman, boleh di chat atau open mic ya. Sebenarnya bagi teman-teman situasi saat ini masih krisis nggak sih? Atau udah terbiasa gitu? Soalnya kita sempat ada perdebatan di internal juga, ngapain sih masih pakai kata krisis gitu ya? Kan orang sebenarnya sudah terbiasa dengan ya situasi COVID dan sebagainya gitu. Kalau ingin tahu, kalau Pak Yudani gimana? Menurut Pak Yudani situasi saat ini gimana Pak? Ya, sebagian mungkin menganggap ini sebuah krisis gitu ya, tapi mungkin sebagian lain mungkin menganggap ini sesuatu yang bisa dilalui seperti biasanya gitu. Jadi saya kira pembicaraan productivity crisis ini tetap menjadi sesuatu yang penting ya, karena mungkin sebagian di antara kita menganggap ini krisis gitu. Tapi sebenarnya krisis itu setiap hari selalu ada sih kalau menurut saya. Nggak perlu tunggu COVID ya Pak Yudani. Tidak ya. harus menunggu COVID gitu. Nah, ini menarik nih. Boleh sebelum ini ya. Menurut Pak Yudani, supaya ini pembelajaran, kami punya satu style adalah kita dapat belajar dari satu sama lain gitu. Nah, bagi Pak Yudani, krisis ini apa sih Pak Yudani? Apa ya? Krisis itu biasanya muncul karena ketidakseimbangan gitu. Artinya ya sederhananya mungkin ketika kita perlu makan, kita nggak punya uang gitu, itu krisis gitu. Jadi ada ketidakseimbangan lah. Ya. Yang pada saat mau sesuatu tapi tidak tersedia atau apa, itu dapat juga disebut. Ya, ada kelangkaan lah, ada kelangkaan resources gitu, itu krisis menurut saya. Oke, sip. Thank you Pak Yudani untuk jawabannya. Kemudian dari Pak Anta juga ada mengatakan bahwa krisis itu adalah kreatif ya. Jadi banyak hal terkait dengan setuju, krisis itu adalah sebuah kondisi yang kita tahu lah. Most of the time itu ada sebuah kondisi yang dimana membuat kita seakan-akan tidak berdaya, gitu. Seakan-akan tidak berdaya, yang membuat kita perlu melakukan perubahan. Nah, hari ini kita akan membahas, saya sama Kodeni, kita akan membahas dari kacamata productivity gitu. Bagaimana kita mampu produktif di situasi-situasi yang kita anggap krisis. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu ini terkait dengan productivity. Yang dimaksud dengan productivity, jadi ada beberapa poin yang kita bahas adalah, terutama yang kita akan tekankan fokusnya adalah terkait dengan productivity-nya. Apa yang dimaksud dengan productivity? Gitu. Ya, itu akan menjadi, dan bagaimana caranya kita mampu produktif di berbagai situasi. Ya. Oke, nah ingin tahu nih, menurut teman-teman productivity itu apa? Oke, karena kebetulan di sini Pak Edi, nah lagi kebetulan lihat mukanya Pak Edi. Boleh share nggak? Menurut Bapak, productivity itu apa? Productivity, terima kasih Pak Wahyudi Akbar. Selamat sore juga buat teman-teman. Ya, produktif menurut saya ini sesuatu yang bisa menghasilkan lebih dari biasa, begitu Pak Wahyudi. Oke, menghasilkan sesuatu yang lebih dari biasanya ya, gitu ya. Oke, sip. Thank you Pak Edi. Ya. Terima kasih. Apa yang kita akan sharingkan ini berdasarkan dari pemahaman kita dari kacamata neurosemantik ya, NLP. Oke, saya akan mulai terlebih dahulu, nanti setelah itu saya sama Kodeni kita akan saling menimpali satu sama lain gitu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya ingin pertanyakan kepada teman-teman. What is productivity tadi adalah pasal kita melakukan sesuatu lebih dari yang lain. Oops. Oke. Nah, kalau ada pendapat yang lain lagi nggak? Productivity itu, kalau Pak Riko, menurut Pak Riko, productivity itu apa sih Pak Riko? Masih mute Pak.
Pak Riko masih termute atau enggak? Atau ada yang nge-mute Pak Riko? Nah, udah Ya, oke. sekarang. Oke. Productivity menurut saya adalah sesuatu aktivitas kegiatan yang menghasilkan sesuatu. Itu aja. Sebuah kegiatan yang menghasilkan sesuatu. Iya, yang produktif. Ya, dibandingkan kalau dia tidak melakukan sesuatu. Jadi ada gap. Ya. Dibandingkan dia tidak melakukan sesuatu. Oke, good, thank you. Ada deltanya ya. Hah? Ada deltanya? Iya. Delta beneran ya, bukan delta yang mana. Ini kata delta ini banyak apa kaitannya, cabangnya banyak nih. Ya, distorsi, terjadi distorsi. Oke, jadi ada beberapa terus kemudian saya ingin tahu bagaimana kamu tahu bahwa kamu sedang produktif. Kalau Bu Yusti, how do you know, Bu, kalau you are produktif? Saya membandingkan bukan membandingkan. Tadi dikatakan produktivitas adalah menghasilkan sesuatu, tapi ada ukurannya, entah ukuran waktu, entah ukuran perencanaan, apakah itu sesuai atau tidak. Oke, jadi ada ukurannya. Jadi pas saat kita tahu bahwa kita sedang produktif, pas saat kita ada ukurannya, kita melihat ukurannya kita seperti itu ya. Iya. Oke, good, thank you, Bu. Terus kemudian ya tadi how do you know is produktif, berarti artinya kita mencapai produktivitasnya kita. Apa ukurannya kita? Seperti itu kah? Menurut Bu Yusti? Iya. Oke. Good, thank you. Terus kemudian nanti akan jawaban kita adalah how to be really productive and what can stop us from being productive. Oke. Nah, kita akan mulai dari productivity terlebih dahulu. Saya akan menggunakan nanti Koko Denny boleh ini ya saling menimpali ya. Oke, saya akan menggunakan dengan dari kita kalau di Neuroscience kita sebutnya ini adalah self actualization quadrant. Ya, bagaimana kita sebutnya kuadran self aktualisasi untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan productivity. Nah, kalau di kuadran ini kita ada membagi jadi 4. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, kalau udah nomor 1 udah pasti sebuah situasi yang dimana kita tidak produktif, unproduktif, artinya tidak menghasilkan apapun. Ya, saya tidak menghasilkan apapun. Saya misalnya di dalam pekerjaan, ya di dalam pekerjaan saya datang tapi saya tidak menghasilkan apapun. Nah, itu adalah unproduktif. Di rumah hanya duduk-duduk tidak menghasilkan apapun gitu. Itu saya sebutnya adalah unproduktif. Ya. Lalu kemudian ada yang kita dapat sebutkan dia adalah performer. Namun dari sini kita sebutnya adalah frantic. Frantic itu dia kalau secara performance, jadi kuadran kita ada garis sumbu semantik meaning sama sumbu performance kinerja, ya activity dia performance, dia melakukan sumbu performance. Nah, kita dapat juga melihat orang yang dia melakukan activity, mau di kantor atau teman-teman, kalau ditanya sibuk nggak, itu setiap hari seperti orang yang sibuk. Ya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah seseorang yang kelihatan sibuk, seseorang yang melakukan segala sesuatu gitu, let's say, ya dia sibuk, dia melakukan pekerjaannya dia. Nah, apakah orang yang tersebut dapat dikatakan ada orang produktif? Ada nggak teman-teman melihat, let's say di kantor atau apa? Kalau misalnya saya di kantor, gitu, kan saya dapat mengatakan bahwa saya sibuk nggak? Saya sibuk. Ada meeting, ya perlu ada ngajar, ada dan sebagainya. Saya lakukan banyak hal gitu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah sibuk sama dengan produktif? Kaum teman-teman. Ya, di sini udah ada contekannya ya. Tentu teman-teman sepakat ya bahwa kita working harder, working longer, ada orang yang kerja lebih lama. Bukan berarti dia produktif. Itu ya. Misalnya saya kerja nih 12 jam gitu, di depan laptop, ya, ngetik dan sebagainya gitu. Nah, pas saya melakukan hal itu semua, apakah saya dianggap saya seseorang yang produktif? Kan tentu tidak. Oke? Nah, ini juga menjadi pertanyaan buat kita, apakah saya seringkali pada saat melakukan sesuatu, kelihatan sibuk, supaya kelihatan sibuk, ya, kelihatannya kerja sih kelihatan kerja keras, pergi pagi pulang malam. Di kantor diminta lakukan apa, dia kerjain. Tapi apakah itu produktif?
Nah, tentu di sini kita bukan seseorang yang produktif. Nah, karena sibuk tidak sama dengan produktif. Kerja lebih panjang waktunya tidak sama dengan produktif. Kerja keras juga belum tentu produktif. Oke? Lalu kemudian ada kolom ketiga, dreaming. Yaitu ada seseorang yang suka mimpiin. Dia bermimpi, dia akan lakukan ini, lakukan itu, gitu ya. Tapi nggak ada wujudnya. Dia hanya punya ide, banyak ide. Tadi saya ada barusan ngobrol dengan seorang sutradara. Nah, dia dapat jadi seorang pemimpi pas dia punya ide-ide, tapi dia nggak mampu wujudkan menjadi film. Nah, pas itu dia hanya bermimpi. Oke? Nah, kita juga itu bukanlah seseorang yang produktif. Produktif itu kondisinya seperti apa? Nah, pada saat kita berfokus kepada value, lalu kemudian kita juga mewujudkannya. Artinya kita punya ide, dan apa yang kita wujudkan itu seimbang. Di situ kita sebut dengan produktif. Jadi produktif itu adalah pas saya melakukan sesuatu, let's say misalnya as a trainer gitu. Bagaimana saya dapat dikatakan saya produktif kalau as a trainer? Apakah ngajar pasti produktif kalau menurut teman-teman? Misalnya saya trainer nih, apakah ngajar saja berarti saya produktif? Kalau menurut teman-teman, pas saya ngajar saja, apakah saya disebut dengan produktif? Belum tentu, Coach Yudi. Belum tentu. Kenapa, Coach? Kenapa belum disebut produktif? Ya, kalau yang ngajar itu orangnya terlalu global. Ya. Terus dia fokus sama yang dia punya globalnya, dia general. Gitu. Maka belum tentu memberikan value kan kepada murid-muridnya, kepada yang diajar. Jadi mengajar itu bukan sebatas mengajar. Mengajar itu bukan berapa lama durasi trainingnya. Mengajar itu kan bukan mengenai berapa banyak slide-nya. Ya kan? Karena banyaknya slide, banyaknya durasi waktu, itu belum tentu produktif. Belum tentu productivity ya. Belum tentu dia produktivitas, ada produktivitasnya, ada hasil yang diproduksikan gitu ya. Belum tentu. Ya. Bisa jadi gini, Coach Yudi, bisa jadi boleh slide-nya tuh cuma 1, 2 gitu. Nah itu nih balik lagi nih, orang global itu kan kadang general itu kan slide-nya nggak banyak tuh. Dia suka merangkum, meringkas gitu ya. Tapi selama itu bisa memberikan value atau nilai kepada murid-muridnya atau peserta, ya itu kan juga productivity gitu. Maka itu bukan perkara banyak-banyakan apa ya, bukan perkara banyak-banyakan slide atau lama-lama waktu gitu kan. Yang penting kan lagi nggak nyindir saya punya slide, Pak. Ya sebenarnya agak-agak nyindir dikit sih. Oke, tapi itu good point ya. Saya thank you for Denny udah bantuin. Artinya, as a trainer, benar bahwa apakah saya ngajar, ya, misalnya saya sebagai trainer di kantor saya kelihatan setiap hari ngajar. Jam ngajar banyak. Wah, sampai dibandingkan jam kerja udah lebih banyak jam ngajarnya. Tapi pertanyaannya, apakah saya produktivitas? Saya kelihatan sibuk, aktif nggak? Kelihatan. Tapi apakah saya produktif? Produktif itu artinya saya menghasilkan sesuatu. Nah, menghasilkan sesuatu ini tentu kita maunya adalah sesuatu ini punya nilai dong. Baru dikatakan produktif. Baru disebutnya dia produktivitas. Kalau misalnya apa yang saya hasilkan tidak memberikan nilai menurut teman-teman, saya ngajar. Wah, kalau lihat saya punya jam ngajar sih nggak usah tanya lagi. Saya punya slide, misalnya sekali ngajar 30 slide. Nah, kalau saya lakukan hal tersebut, tapi kemudian orang yang duduk di depan saya tidak mengerti, tidak mampu mempraktekkan, ya, tidak mampu menerapkan. Nah, menurut teman-teman, saya produktivitas saya bagaimana? Oke atau tidak oke? Tidak oke. Thank you, Pak Riko. Ya. Tidak oke. Tentu tidak oke karena tidak memberikan value, tidak memberikan manfaat nilai kepada orang lain. So productivity artinya adalah pada saat apa yang saya lakukan, kemampuan saya ini mampu memberikan value kepada seseorang, bukan hanya baca feedback form. Oh ya, nilainya udah oke nih 5 gitu, tapi pesertanya nggak ngerti praktek. Nah, itu kan juga bukan berarti saya tidak menjadi artinya produktivitas saya jadi tidak ada. Sibuk nggak? Sibuk. Nah, ini menjadi pertanyaan buat kita. Seberapa sering kita sibuk melakukan sesuatu,
tapi tidak memberikan value, tidak memberikan nilai kepada orang lain, kepada seseorang yang mendengarkan kita. Ya, di dalam pekerjaannya kita. Ya, misalnya saya sekarang di sebuah perusahaan retail di divisi learning and development. Nah, maka saya dapat kelihatan sibuk nggak? Dapat, gampang. Ya, bikin modul sebanyak-banyaknya. Keren nggak? 100 modul gitu. Dalam waktu 3 bulan. Wah, keren nih Yudi bikin modul 100 modul gitu dalam waktu 3 bulan. Tapi pertanyaannya, apakah ini adalah sebuah produktivitas? Tentu tidak. Ya kan? Tentu tidak. Jadi, yang akan membuat dia menjadi sebuah produktivitas adalah pada saat apa yang saya lakukan memberikan nilai kepada seseorang. Ya. Nah, lalu baru bagaimana caranya kita mampu memberikan nilai kepada orang lain. Oke, atau ada yang mau tambahin nggak, Koden? Ya itu, saya nambahkan ini, Pak Sudi, bahwa ini kan perkara produktif dengan produktivitas ya. Tadi Pak Sudi cerita ya. Kita bisa jadi orangnya produktif nih, tetapi tidak ada. Ya. Jadi kita terlihat sibuk, tetapi produktivitasnya tidak ada. Produktivitas itu kan dilihat dari hasilnya. Nah ini kalau saya biasa di kantor ya, teman-teman di perusahaan saya tuh punya satu KPI untuk GM saya, untuk GM sama manajernya. Jadi ini satu KPI yang membuat mereka bingung gitu, bingung dan bagaimana pelaksanaannya. Jadi saya bilang begini, KPI. Jadi waktu saya meeting sama mereka ya, biasa bilang gini, KPI-mu itu gampang aja. Saya minta KPI-mu 1 hari 1 episode film Korea di jam kantor. Wah, dia bingung. Itu Pak, maksudnya Bapak gimana itu Pak? Ya pokoknya saya mau lihat kamu bisa nonton YouTube atau nonton film Korea sehari minimal 1 episode. Beneran Pak, tapi gimana caranya? Pokoknya jam kantor kamu wajib bisa nonton, gimana caranya, saya bilang. Dengan catatan kerjaan kamu beres dan kamu bisa nonton. Nah, sebenarnya tujuannya saya melakukan ini teman-teman, itu adalah begini. Karena seringkali ya, kalau kita lihat di manajemen ya, teman-teman di manajemen dalam bisnis, most of the time mereka itu masuk ke dalam rutinitas. Masuk dalam rutinitas ini kan bisa jadi adalah termasuk interference. Tapi kita ada materinya tentang apa yang menghambat untuk produktif. Salah satu yang menghambat produktif adalah wasting time, produktivitas, menghabiskan waktu tanpa terorganisir, tanpa planning, tanpa terencana. Dan saya juga teringat dengan satu kata-kata bijak ya. Saya sering tanya, kalau misalnya saya lagi ngajar gitu, atau saya lagi briefing dengan beberapa orang yang mereka middle management ke atas. Saya sering tanyanya begini, Bapak sudah kerja berapa lama? Oh, ada yang bangga, wah saya sudah kerja 10 tahun Pak. Saya kerja sudah 15 tahun Pak. Maka pertanyaannya sederhana, kalau Bapak sudah kerja 10 tahun, pertanyaan saya adalah, Bapak ini kerja 1 tahun, diulang 10 kali, atau Bapak kerjanya selama 10 tahun. Karena seringkali banyak orang, itu mereka kerjanya 1 tahun, tetapi diulang-ulang bertahun-tahun sampai 20 tahun, 30 tahun. Maka terlihat produktif, terlihat sibuk, tapi tidak ada hasilnya. Nah itu juga sering terjadi tuh. Kayak kemarin kemarin juga saya evaluasi satu region ya. Jadi saya kebetulan ada 3 provinsi. Kami ada 3 provinsi. Kemudian ada 1 provinsi ini udah orang-orangnya udah orang-orang lama gitu. Nah jadi kita mengevaluasi ini teman-teman ini apa sibuknya, rutinitas, cuma rutinitas doang. Dari pagi masuk kantor sampai pulang itu sudah aktivitasnya gitu-gitu aja. Terlihat sibuk ya, tetapi produktivitasnya terlihat produktif, tapi produktivitasnya rendah. Nah maka seringkali saya juga teringat ya teman-teman. Ketika kita memberikan delegasi kepada orang, nah misalnya ini biasa kalau evaluasi ya sama tim ya, gimana si A kerjanya gimana? Oh bagus Pak, anaknya rajin. Kita tuh memberikan, mungkin karena budaya orang Indonesia ya, kita suka memberikan sebuah penilaian yang positif. Kalau orang itu rajin, datangnya pagi,
pulangnya datang sebelum yang lain datang, dia udah datang. Yang lain pulang, belum, yang lain sudah pulang, dia baru pulang. Nah, kita memberikan sebuah atribusi seperti itu. Tetapi pertanyaannya, dia terlihat sibuk, tapi apakah dia produktif gitu? Nah, tapi beda sama Coach Rico. Kalau Papi Rico beda. Nah, kalau Papi Rico yang saya kenal itu, beliau pagi-pagi, yang lain belum datang kantor, beliau udah datang. Yang lain sudah pulang, beliau baru pulang. Tapi yang saya tahu, beliau itu punya produktivitasnya tinggi. Nah, itu. Itu Papi Rico, itu yang saya pelajari itu dari Papi Rico. Ya, terima kasih. Kalau yang mana produktivitas yang mana itu tapi harus jelas. Ya. Dan sehingga membuat Coach Rico ini mau resign nggak dibolehkan resign gitu loh, mau pensiun nggak dibolehkan pensiun kan gitu. Ini ada shareholder saya loh Pak Yudani di sini. Ampun Pak. Oke. Ya jadi itu Pak, itu yang saya pelajari saya sangat kagumi sampai hari ini juga dari Pak Rico juga itu. Ya, jadi berapa kali saya telepon Pak Rico pagi-pagi ya beliau udah di kantor gitu loh. Nah, dan beliau banyak kerjain laporan apa, dan di situ dia suka saya ngomong sama tim saya juga, teman-teman, Anda boleh rajin, tapi pertanyaannya ketika rajin, Anda ini ada hasil nggak? Kalau Anda rajin tapi nggak ada hasil, itu kan sama aja buang-buang waktu. Silakan, ya. Coach Sudi. Oke, sampai di sini kalau kemudian berarti kalau kita tanya ke teman-teman, apa sih productivity itu apa? Berarti apa jawabannya? Kita udah bercerita banyak. Jadi kalau menurut teman-teman, productivity itu apa? Suatu kegiatan dibandingin dengan hasil, nilainya lebih tinggi. Ini satu kegiatan dibandingkan hasil, nilainya lebih tinggi. Iya. Nilainya lebih dari 0. Oke. Ini delta juga sama. Oke, ada yang lain? Untuk teman-teman, thank you Pak Riko. Jadi sebuah kegiatan yang dibandingkan hasilnya itu adalah nilainya lebih tinggi. Oke, thank you. Ada yang lain? Kalau saya malah lebih tertarik untuk memberikan konteks dulu ya, Bro Wahyudi ya. Oke, monggo Pak. Jadi productivity ini dilihat secara self productivity as being, ya kan, being aja nanti bisa as father, bisa juga as being sendiri sebagai seorang suami, ya. Nah, kalau lari ke konteks kepada kantor, perusahaan, lalu kepada yang punya perusahaan, tentunya saya tertarik sekali kalau hari ini definisi kita secara meaning yang deep meaningnya kita bisa dikasih konteks. Jadi productivity ini bicara tentang apa? Apakah saya sebagai being self tidak terkoneksi dengan istri, anak, atau dalam peran saya sebagai apa? Atau memang produktivitas ini perlu seperti will ya, bahwa semuanya itu menyatu menjadi satu dan tidak bisa dipisahkan. Nah, saya perlu masukkan dulu nih dari Master Marker nih, konteksnya apa dulu di productivity. Oke. Artinya productivity dapat dimulai pasti dimulai dari diri sendiri. Konteksnya dimulai dari diri sendiri, udah pasti. Artinya dari sayanya, kemudian mau produktivitas di dalam hal apa? Kan dimulai dari saya. Saya mau produktivitas sebagai ayah, saya mau produktivitas sebagai employee, saya mau produktivitas sebagai seorang businessman. But at the end pasti starting from self. Ya, udah pasti starting from self. Baru nanti put in what context, benar. Tapi yang kita akan bahas adalah dimulai dari overall, dari saya terlebih dahulu. Bagaimana saya mampu produktif. Oke. Seperti itu Pak Anta. Jadi kalau begitu definisi saya produktif adalah, saya produktif itu adalah kemampuan memberdayakan diri atau kemampuan menambahkan nilai terhadap diri sendiri. Ketika saya melihat diri saya lebih bernilai dari yang sebelumnya, atau lebih terberdayakan dari sebelumnya, saya akan yakin bahwa saya produktif. Oke, good. Artinya jadi artinya menurut Pak Anta adalah pas saya mampu punya nilai lebih dari yang sebelumnya, berarti di situ saya punya produktif gitu. Ya, jadi itu pertama. Thank you Pak Anta dan teman-teman. Jadi productivity itu artinya sesuatu yang kita punya nilai tambah. Kita punya tadi apa yang kita lakukan itu memberikan nilai. Bukan hanya sekedar melakukan sebuah kegiatan yang berulang-ulang, tapi tidak memberikan nilai kepada orang lain ataupun kepada diri sendiri. Artinya tidak ada grow, maka itu tidak dapat disebut dengan productivity.
Lalu kemudian yang kedua adalah productivity itu sangat fokus kepada kualitas, yang tadi value kualitas. Kualitasnya apa? Jadi misalnya kalau saya sebagai trainer, saya ngajar, ya dalam konteks saya sebagai trainer, maka saya perlu fokus kemampuan saya ngajar, orang yang saya berikan pelatihan itu mendapatkan manfaat atau tidak, mereka punya tambahan pengetahuan atau tidak, mereka jadi mampu melakukan atau tidak, maka itu menjadi tolak ukur apakah saya productivity atau tidak. Maka yang kedua adalah productivity itu berfokus kepada kualitas. Apakah memberikan kualitas, ya, memberikan hasil, seperti itu. Lalu kemudian yang ketiga adalah ya bicara tentang objektif. Nah, objektif ini juga kembali, apakah dalam konteks apa nih? Ya, sesuaikan dari kota. Thank you Pak Anta. Artinya kalau dalam perusahaan, saya di perusahaan, ya bagaimana saya dapat dikatakan produktivitas saya tinggi? Ya, apakah pekerjaan saya membantu perusahaan mencapai objektivitasnya atau tidak? Maka itu menjadi tolak ukur. Apakah saya menjadi produktif atau tidak? Ada orang yang kita lihat kan, saya nggak tahu teman, di tim saya punya beberapa anggota yang kelihatannya sibuk. Gitu. Kalau dikasih hours, kalau diminta untuk list down apa yang dia lakukan, itu sih udah keren deh, gitu. Sibuk banget. Tapi apapun yang dilakukan itu tidak sejalan dengan objektif yang perusahaan mau capai. Artinya misalnya perusahaan punya value tentang innovation. Nah, mereka tidak melakukan hal itu, mereka hanya rutinitas melakukan pekerjaannya. Ya, at the meantime, maka hanya sebatas itulah. Mereka tidak akan mampu untuk going beyond gitu dari apa yang mereka lakukan saat ini. Oke. Jadi produktivitas itu adalah tadi pertama adalah bagaimana memberikan nilai, ya. Lalu kemudian bagaimana kita mampu untuk memberikan fokus kepada kualitas. Lalu kemudian bagaimana kita secara strategi berpikir untuk mencapai objektif yang kita mau capai. Itu yang disebut dengan produktivitas. Dan lawannya yang bukan disebut dengan produktivitas itu tadi artinya bekerja lebih lama, bekerja lebih panjang, bekerja lebih keras, belum tentu itu adalah produktivitas. Ya. Ya. Benar. Artinya produksi dan berkualitas yang dalam konteks apa? Itu tergantung dari masing-masing. Oke? Nah, berikutnya yang saya mau bahas adalah kepada teman-teman, apa sih yang menghambat seseorang untuk menghasilkan artinya menghasilkan sebuah pekerjaan atau productivity yang memberikan kualitas, yang memberikan nilai. Kalau menurut teman-teman, apa sih yang menghambat seseorang? Kalau ditanya majority, kira-kira mereka tahu nggak sih bahwa mereka perlu memberikan nilai, mereka perlu mencapai objektif. Tapi menurut teman, apa yang menghambat mereka untuk tidak mencapai? Ada yang mau sharing? Apa yang menghambat seseorang untuk productivity? Produktivitas lah ya. Apa yang menghambat seseorang untuk produktif? Bagi saya sudah produktivitas ya oke lah buat menghasilkan value, menghasilkan manfaat, menghasilkan kualitas, mencapai objektif. Nah, apa yang menghambat seseorang untuk ke sana? Kalau menurut teman-teman, what stop you from being productivity? Oke, melakukan kesenangan lain yang tidak produktif ya. Berarti artinya lebih cari pleasure gitu ya, bukan cari objektif gitu ya. Saking pinternya dia melakukan pleasuring kepada dirinya. Membatasi diri mereka, tidak memahami cara, terlalu banyak yang perlu dikerjakan. Ya, oke. Thank you. Ada lagi? Tujuannya belum clear. Good. Oke, membatasi diri, mengatakan dirinya nggak bakalan berhasil. Oke, ada beberapa hal. Yang pertama adalah ya ada kecenderungan yang seringkali ya menghambat orang untuk go beyond, untuk mampu menghasilkan memberikan hasil dan sebagainya, itu adalah fear, ketakutan, fear of value. Fear of bahasa Inggris gimana kok Evan? Value. Bahasa gagal itu apa? Failure. Failure. Fear of failure. Fear of failure. Yes. Thank you. Oke, fear of failure. Jadi artinya ada ketakutan untuk gagal, ketakutan salah, ketakutan dikritik, ketakutan untuk tidak kehilangan gitu. Itu misalnya let's say ada seseorang misalnya ya, let's say dalam konteks saya bicara ya as a trainer. Kadang-kadang misalnya saya sudah tahu nih, saya perlu go beyond adalah di dunia corporate pas saya memberikan pelatihan,
saya perlu lebih fun, perlu menghasilkan activity yang lebih banyak. Saya perlu memikirkan hal tersebut. Tapi karena itu bukan kebiasaan saya, sehingga saya punya ketakutan bahwa apa yang saya lakukan itu akan gagal. Saya tidak akan mampu, yang tadi kata teman-teman, bahwa saya punya pemikiran bahwa saya tidak akan mampu, sehingga saya takut gagal, takut dikritik, takut kehilangan pekerjaan. Akhirnya saya holding back, kembali melakukan apa yang sudah saya biasa lakukan. Yang pada akhirnya itu malah tidak memberikan value, tidak memberikan kualitas. Value itu artinya sesuatu yang sesuai dengan yang dibutuhkan, objektif dari orang yang meng-hire saya. Seperti itu. Udah, ini ada mau tambahin? Ya, jadi untuk yang menginterference itu bahasa Inggrisnya itu interference. Yang menghambat ya, what stop yang menjadi produktif. Kalau tadi yang pertama Coach Budi mengatakan mengenai fear, maka yang kedua saya tambahkan adalah yang namanya perfeksionis. Ya, seringkali banyak orang mereka justru menjadi tidak produktif, tidak menghasilkan banyak hal karena mereka terlalu perfeksionis, ingin yang sempurna. Ya, karena mereka mau sempurna, maka yang terjadi adalah orang ketika dia mau sempurna, maka dia bisa jadi mengundur eksekusinya. Ya, biasa kalau teman-teman yang entrepreneur mereka mau buka usaha. Jadi mau buka usaha itu maunya sempurna, semua disiapin. Jadi sebelum buka itu semua udah disiapin, menunggu semuanya ready, semuanya ada, gitu ya. Mau buka kuliner misalnya yang gampang deh buka kuliner. Jadi nyari tempatnya, nyari peralatannya, nyari karyawannya. Jadi tunggu semuanya ready dulu, baru dibuka. Ya gitu ya kan. Nah jadi seringkali adalah orang itu ingin sempurna. Justru karena ingin sempurna, paradoksnya gini. Kesempurnaan itu kan bukanlah sebuah hasil akhir. Ya, proses itu proses. Dan itu adalah proses yang terus-menerus lebih baik dan lebih baik. Gitu. Nah, karena kalau orang mengejar kesempurnaan, makanya tidak bisa menghasilkan. Nah, saya pernah bertemu dengan orang yang dia, entah kenapa ya, setiap kali ketemu saya, selalu punya ide-ide mau buka bisnis. Nah, cuma bedanya setiap kali ketemu, idenya beda-beda terus itu. Nah, terus saya tanya, lah kamu ini kok yang kemarin sudah kamu diskusikan ke saya, tapi kalau kamu nggak buka-buka gitu loh. Oh iya kok, nanti rasanya itu kurang. Aku saya cari yang bisnisnya ini untungnya lebih bagus, cari yang karyawannya nggak banyak, cari yang nggak terlalu sibuk gitu ya. Jadi mencari semua yang sempurna. Akhirnya ya nggak buka-buka gitu. Menunggu kesempurnaan seperti itu. Ya, mungkin bahasa teknisnya analisis paralisis ya. Thank you, Mas Anta. Seperti itu. Nah, silakan lanjut Pak Judi. Ya, kalau tadi dari Pak Yodani, dalam komunitas karyawan atau mungkin komunitas UKM, produktivitas biasanya rendah pada kelompok yang berpikir subsistensis. Oke, ini kayak subsistensis itu apa ya Pak Yodani? Jadi berpikir yang penting bisa hidup aja Pak. Okay. Kebetulan kan saya pendamping koperasi dan UKM juga gitu. Jadi biasanya pendekatan kepada mereka ini saya bagi dua. Ada kelompok UKM yang berpikir subsisten. Ya pokoknya yang penting kamu bisa hidup Pak, bisa makan gitu. Ya. Tapi ada juga UKM yang berpikir bagaimana dia bisa growth gitu usahanya. Nah itu biasanya produktivitasnya beda. Ya. Begitu juga karyawan juga seperti itu. Banyak karyawan yang berpikir, ya alhamdulillah Pak masih punya kerjaan. Maka pertanyaan yang dapat kita tanyakan lebih mendalam lagi adalah apa yang membuat mereka berpikir subsistensis. Nah ini yang menarik nih, karena subsistensi itu adalah sebuah hasil cara berpikir. Nah, apa yang membuat mereka subsistensis? Nah ini pertanyaan lebih menarik lagi. Apakah memang tadi mereka ada kekhawatiran, mereka nggak mampu atau apa? Nah, itu juga satu pertanyaan yang menarik Pak Yudani untuk kita tanyakan, benar ya? Oke, jadi thank you Pak Yudani dan sebaiknya produknya dihasilkan oleh kelompok yang berpikir growth. Nah, pertanyaannya juga sama, apa yang membuat seseorang mampu berpikir growth, sedangkan yang satunya berpikir subsistensis? What's the difference yang make the difference? Gitu. Apa perbedaan yang satu dengan yang lain? Gitu. Nah, apakah misalnya ini list yang tadi, apakah dia terlalu perfeksionis, gitu? Terlalu banyak takut gagal? Ya. Perfeksionis misalnya,
oh kita tahu nih untuk promosi atau apa saya perlu bikin konten ya, konten TikTok, konten IG, konten apa, tapi nggak buat-buat karena apa? Aduh nanti masih jelek nih, belum cukup bagus, belum cukup pintar, belum cukup apa, akhirnya nggak gerak-gerak gitu ya. Akhirnya nggak buat-buat, akhirnya diem gitu. Tiba-tiba 2 tahun telah berlalu. Nah itu juga salah satu yang kadang-kadang membuat seorang jadi stuck gitu ya. Nah lalu kemudian berikutnya adalah ya too much excuses gitu. Artinya terlalu banyak memberikan alasan yang tidak memberdayakan, alasan yang tidak membantu dia, tidak ada uang lah, tidak ada apa. Nah, itu juga salah satu yang membuat orang juga dapat berpikirnya stuck. Gitu. Artinya dia menghambat dia untuk produktif. Ya. Yang selalu berpikir ya kalau kita sebutnya di cognitive distortion itu adalah childish thinking-nya itu adalah dia impossibility thinking. Jadi selalu sesuatu itu kayak sulit, nggak mungkin, nggak mampu, nggak punya uang. Jadi can-ing gitu, tidak mampu gitu. Jadi dia selalu berpikir seperti itu. Nah itu juga dapat menjadi hambatan seseorang untuk produktivitas seperti itu. Oke. Lalu kemudian ada yang menarik lagi adalah impatient. Menurut Ko Denny gimana? Ketidaksabaran. Jadi gini, ini banyak impatient ya teman-teman. Ini banyak dialami bagi mereka yang lagi masa merintis biasanya. Ini yang saya perhatikan ya, yang saya perhatikan ini dari saya. Seringkali banyak orang kalau dia lagi merintis ya, start awal sebuah bisnis atau sebuah karir, mereka tuh orangnya nggak sabaran. Mereka tuh in rush, maunya cepet, kepengennya hasilnya langsung cepet. Mereka kepengennya hasilnya langsung besar. Justru ketika kepengen hasilnya langsung besar, ketika kepengennya cepat, maka justru itu membuat produktivitasnya jadi rendah. Kenapa? Karena tidak berpikir ke kualitas, tidak berpikir ke proses. Pikirnya mau yang langsung besar, mau pikir langsung besar. Akhirnya semua dikerjakan. Semua dikerjakan. Akhirnya yang terjadi adalah yang dia kerjakan itu kualitasnya nggak bagus. Karena kepengen mau cepat, kepengen cepat-cepat gitu, kepengen cepat berhasil, kepengen cepat sukses. Ya contoh ada misalnya, mohon maaf, biasa kalau kita di karyawan gitu ya, tim, ada karyawan ini mereka masuk kerja itu, ini biasa memang, mohon maaf ini kalau agak stereotip adalah ya kalau milenial biasanya, ya kan, datang masuk kerja kepengennya langsung gajinya yang besar. Kita sudah kasih gaji besar, terus berikutnya minta segera cepat dipromosikan. Ya kan? Nah, mereka fokusnya sama itu, sama pengen cepat dipromosikan, pengen cepat gajinya besar, tapi mereka tidak melihat apa yang mereka bisa hasilkan, produktivitasnya bagaimana, seperti itu. Karena ada terburu-buru ini, kepengen cepat gitu. Ya kan? Gitu, Coach Yudi. Ya. Oke. Nah, ini juga apakah teman-teman juga ada, misalnya saat ini belum produktivitas tuh karena tidak sabaran. Karena saking tidak sabarannya pengen cepat melihat hasil, akhirnya jadi udah nggak mau lakukan lagi. Apakah Anda ada yang seperti itu? Nah, kalau tidak ada, maka solusinya apa? Ya bersabar. Sebenarnya kondisinya gini loh, Coach Yudi. Ketika kita bersabar, kita bisa fokus kepada apa yang kita sedang kerjakan. Maka kan itu meningkatkan value-nya. Gitu. Kalau terburu-buru itu kan semuanya akhirnya mau dikerjain. Sebenarnya ini mengarah lagi, teman-teman. Apa yang membuat ya one of my team ya, my ex team, yes. Jadi kepengennya cepet-cepet gitu, kepengen cepet ngubernya apa ya? Yang karena ini contoh ya, ini contoh teman-teman, ini contoh. Saya punya satu orang yang saya kenal. Ya, saya punya satu orang yang saya kenal. Beliau ini seorang pengusaha yang cukup besar. Nah, tapi entah kenapa terakhiran ini usaha yang beliau rintis itu susah untuk berkembangnya. Dia berkembangnya itu tidak seperti yang diharapkan. Nah, kalau yang saya lihat kenapa? Karena terkunci dengan kata sekarang ini zamannya scale up. Jadi kalau buka usaha itu 1 tahun itu langsung targetnya kalau punya cabang itu wajib berapa puluh cabang gitu, Jadi dia memaksakan bisnisnya, timnya itu sampai punya puluhan cabang, banyak cabang dalam waktu 1 tahun. Nah, sehingga yang terjadi karena ketergesaan ini, maka tidak ada produktivitasnya. Terlihatnya timnya tuh, jadi terlihat itu timnya sibuk. Terlihat teman saya ini sibuk gitu loh. Bahkan kalau saya cari dia tuh pagi sampai malam nih orang hilang aja di tempat kerjanya dia gitu.
Terus timnya juga kalau saya mampir gitu ya, saya lihat wah timnya sibuk meeting apa segala macam. Tetapi tapi di lapangan problemnya itu bertebaran di mana-mana gitu. Di mana-mana itu banyak problemnya. Kenapa? Karena terburu-buru, semua eksekusi dilakukan tergesa-gesa. Tidak sabaran, kepengen langsung besar. Kayak gitu, Coach Yudi. Oke, thank you. Terus kemudian satu lagi kali ya kita bahas terkait dengan what can stop you, yaitu adalah yang kedua incompetence. Ya, memang ada momennya adalah yang membuat seorang tidak mampu produktif adalah karena memang belum punya skill-nya, belum punya pengetahuannya, sehingga itu yang membuat dia jadinya tidak mampu perform. Misalnya let's say misalnya saat ini tadi saya ngambil contoh, saya bicara tadi dengan sutradara film. Kemudian Bu Hani ada melakukan pertanyaan, what's the future of the sutradara, di mana saat ini begitu gampang membuat film dengan smartphone. Kalau dulu kan sutradara bikin film kan kameranya besar-besar dan sebagainya kan. Nah, di mana kalau di situasi saat ini dibutuhkan peralatannya udah berubah gitu. Nah, yang terjadi adalah kadang-kadang si sutradara ini bukan dia nggak mau produksi lagi, tidak mau produktif membuat film lagi, tapi karena dia tidak cukup kompeten di situasi saat ini, dia tidak upgrade skill-nya, dia tidak punya skill untuk menggunakan kamera yang versi mini. Dia tidak punya kemampuan untuk, let's say, doing editing dengan software-software saat ini. Nah, itu juga dapat membuat seseorang jadi tidak kompeten dari tidak kompeten, sehingga membuat dia jadi tidak produktif. Ya, tidak mampu, produktivitasnya tidak tinggi gitu. Tidak mampu menghasilkan hal-hal yang berkualitas di situasi saat ini. Nah, apakah ada dari kita juga yang sebenarnya ini hanya soal kompetensi kok, gitu. Bahwa saya tidak punya cukup skill-nya. Yang misalnya, let's say, kalau saya di pekerjaan gitu, kembali di bidang learning, ya, as a trainer saat ini bukan lagi hanya sebatas ngajar, tidak lagi sebatas itu, tidak lagi hanya sebatas di depan Zoom, di depan kelas ngobrol, ngomong, dan that's it gitu, nggak sebatas. Kita perlu mampu mikirin, ya kan? Mampu mikirin, oke, sekarang media pembelajaran mau seperti apa? Terus kemudian kalau media seperti ini, metodenya mau seperti apa? Ya, cara buat kontennya mau seperti apa? Banyak hal yang perlu dipikir, nggak hanya sebatas tentang, oke, hari ini mau ngajar ya, oke, modul PPT-nya sudah ada belum? Gitu. Pretest postnya sudah ada belum? Gitu. It's more than that. Gitu. Kalau kita mau benar-benar menghasilkan karya di dunia pelatihan, nah, kalau nggak siap upgrade, maka kita akan ketinggalan seperti itu. Kayak kita tahu saat ini misalnya ngajar ada gamification, ada melalui media ini, media itu dan sebagainya. Nah, itu juga salah satu hal yang dapat menghambat seseorang untuk produktivitas. Gitu. Kode ini ada mau tambahin? Ini ada pertanyaan nih dari Coach Candi. One of my ex-team failed within 6 months. He said is enough. I have mastery the subject. Then how we can manage this? Jadi ada ex-timnya dia dalam waktu 6 bulan merasa sudah cukup nih untuk menguasai subjeknya. Maka bagaimana nih kita bisa mengelola untuk hal ini? Kalau dari saya ya, kalau saya ini pendapat saya, maka definisi masterinya dia ini kan orang ini kan kita nggak tahu. KPI-nya penguasaannya ini sampai di mana nih, Coach, orang ini. Nah, bisa jadi itu kan feel-nya dia gitu kan. Maka belum tentu nih orang dia ngomong ya gue ngerasa bisa gitu loh, tapi belum tentu dia bisa, Coach. Dengan gitu kan perlu agreement-nya, perlu ada agreement antara kita sama orang ini. Itu KPI mastery-nya itu sampai di mana, KPI penguasaannya sampai di mana. Dan itu bukan perkara 6 bulan, perkara ya kita kepengennya dia punya bobot pekerjaannya kan sampai di mana. Nah, mungkin dari Coach Yudi ada tambahan atau dari Coach Candi sendiri ada tambahan, silakan. Dari saya belum ada tambahan. Ya, silakan. Mau nanya aja sih, basically gini, secara sistemik bahwa anak ini anak usia 28 lah ya. Dia itu 3 tahun kerja, terus jadi
pada saat tahun ketiga dia udah di tahun kedua dia bilang I need to move from this company gitu lah. Dan ini bukan di company yang sekarang, di company yang sebelumnya. Terus di tahun ketiga, well I need to find, I think it's enough for this company gitu loh. Dan menariknya secara sistemik, maksudnya company lain juga memvalue mereka gitu loh. Jadi kalau dibilang masterinya apa, jadi sebetulnya ada grounded assessment karena ditawar kok sama company lain posisi yang lebih tinggi, salary yang lebih tinggi gitu loh. Bagi saya dan dunia karyawan kan, apalagi sih itunya meterannya unless bicara tentang you get hijack, terus lo dapat pekerjaan yang lebih mungkin menantang gitu dari yang sekarang, gaji lebih tinggi gitu loh. I think it's quite enough as standard gitulah. Nah, terus mau gimana gitu loh. I mean kalau kita ngomongin produktivitas, di mata kita belum yet market udah mengatakan cukup. Ya. Gitu. Maka tadi seperti yang dari Candi bilang tadi kan, artinya this is a systemic things gitu. Nggak hanya bicara dari si personal, di market sendiri juga ada, artinya mereka juga berusaha mencari orang yang let's say secara karbit mereka dapat cepat ngambil gitu kan. Yang dapat mereka hijack, let's say untuk some position gitu, untuk yang mungkin di perusahaan ini cukup dengan orang seperti itu. Oh ya, kembali ke value dari perusahaan itu atau apa gitu. Ya, itu juga ya I think salah satu istilahnya menurut saya apa yang barusan Candi ceritakan itu adalah salah satu istilah concern ya kalau menurut saya di banyak perusahaan saat ini, bahwa itu kan bicara tentang orang ini mau moving, dia mau going up ke tempat lebih tinggi lagi dalam waktu berapa tahun, dia mau lebih cepat lagi, naik lagi seperti itu ya Chan. Ya. Jarang sih ngelihat orang gitu loyal di satu company 10 tahun gitu. I'm barely see it now gitu lah. Mayoritas kalau kita hire employees juga kita melihatnya maksimum 4 tahunan, 5 tahun itu udah bonus gitu. Roughly 3-4 tahunan. 2 tahun kita akan merasa itu terlalu cepat, tetapi 3-4 tahunan enough gitulah. Jadi dari sisi secara market juga kita tidak melihat sesuatu yang lebih panjang dibandingkan 4 tahun gitu untuk meng-hire orang gitulah, untuk return of investment kita gitu. Tapi Chan, kalau ya Bu, silakan. Tapi Chan, jadi teringat cerita Candi. Sebenarnya sama ribetnya juga ya, kalau kita deal dengan company di mana orangnya udah kelamaan juga. Dan mereka masih living dengan old principle-nya, maksudnya old frame-nya gitu. Dan itu juga membuat things tidak produktif juga sih, terutama di era di mana kita perlu perubahan yang begitu cepat. Iya. Company yang lagi declining, dia orang tahu company declining, revenue turun, mesti efisiensi tahu, but they do not do something better than it gitu. Jadi I guess masalahnya nggak cuma anak muda yang cuma 2-4 tahun, tapi orang yang udah kelamaan juga I think that's some issues. There's some issue ya. Nih sama Candi. Waduh, saya termasuk yang salah satu tuh. Saya 30 tahun di company ini. Saya happy dan produktif aja. Saya tidak sebut angka ya. Jadi karena punya saham kali ya Pak Riko ya. Oh enggak. Saya karyawan profesional. Itu ada teman saya Pak Yudani. Saya enggak. Saya profesional biasa. Karyawan biasa dan ya mencintai perusahaan karena meaning saya kan kalau saya pindah bisa aja dari dulu. Cuman saya melihat kalau saya pindah mudah ya mendapat pekerjaan. Tapi teman-teman saya yang lain yang levelnya di bawah, kalau pindah kan belum tentu dia bisa dapat penghasilan lebih baik. Jadi karena meaning saya agak berbeda kali ya. Itu yang membuat saya bertahan sampai hari ini. 30 tahun di swasta. Di BUMN saya 10 tahun. Oke. I love you Pak Riko. Ya. I love you Pak Riko. Menjadi teladan bagi kami semua. Kalau saya dengarkan yang tadi pertanyaan Pak Candi, jadi pertanyaannya kan sederhananya adalah bagaimana mungkin saya menganggap seseorang itu belum produktif, tetapi ternyata di luar dihargai produktif. Ya, jadi
kalau kita bahas tentang rekrutmen, engagement, terus milenial, terus milenial, nanti kita alpha generation akan berapa kali, saya rasa memang sangat-sangat diverse ya. Tapi yang menjadi penting adalah saya punya teman-teman ekstra itu punya KPI, itu nggak terlalu penting bahwa orang itu produktif atau tidak. Yang penting posisinya terisi dulu, dia selamatkan dia punya KPI. Nah, jadi memang ada HR di bagian rekrutmen itu yang memang yang penting pengalaman sudah setahun lebih, 2 tahun lebih di bidang itu, udah rekrut aja. Kita bisa nurture nanti kok, apalagi orang sekarang gampang belajar. Jadi bisa jadi orang yang tidak produktif dilihat orang lain produktif, bisa jadi Kak Candi melihatnya tidak produktif. Tapi sebenarnya dia produktif atau tidak kan hanya dia yang tahu dan market yang tahu. Tapi kalau kita kembali lagi kepada tentang produktivitas hari ini, saya rasa kita lebih fokus kepada diri sendiri. Bagaimana saya menentukan atau mendefinisikan melihat diri saya ini produktif atau tidak, gitu kan? Sehingga kadang-kadang sebagai seorang trainer kemudian coach ada merasa ketika melihat trainer lain kok biasa aja materinya ya, tapi dia laku keras dan duitnya banyak gitu loh. Ya, nah bagaimana apakah ini tentang produktivitas atau ini tentang branding, apakah tentang marketing? Ini tentunya pembahasan yang lain ya. Tapi kalau kita mau tarik ke idealisme dari produktivitas adalah lihat diri saya sendiri, apakah saya ada added value-nya enggak? Apakah saya terberdayakan makin hari lebih baik atau tidak? Nah tentang orang lain saya rasa sih sudah bukan bagian saya untuk menilai juga gitu ya. Ya, oke. Thank you Pak Anta. Anda sudah barusan berusaha melakukan apa yang barusan saya mau lakukan gitu ya. Artinya menurut saya kita akan kembali fokus kembali benar tadi kata Pak Anta adalah kembali ke diri sendiri terlebih dahulu. Bagaimana di sesi kali ini adalah kita mampu produktif, menghasilkan dan yang tadi kata Pak Anta juga ada menghasilkan sebuah nilai bagi ya sesuatu. Nah di sini kita mulai bahas nih bagaimana kita mampu untuk produktif. Oke, yang pertama, artinya kita perlu tahu apa sih yang kita mau. Ya, kalau tadi bagi Pak Anta adalah saya mampu saya punya value lebih dari sebelumnya. Nah, itu adalah saya yang saya mau adalah itu. Adalah saya punya value lebih daripada yang sebelumnya. Oke. Terus kemudian nah, kalau kode ini apa yang bagi Anda, apa yang Anda mau gitu dari produktivitas ini? Kan ini loh, ketika kita melihat apa yang kita valuing, apa yang kita inginkan dari produktivitas, maka kalau dari sini kan bisanya larinya adalah ke intentionnya. Jadi sebenarnya gini, to define, lebih tepat gimana ya? Mendefine mengenai productivity itu sendiri bagi setiap orang itu kan berbeda. Seorang trainer, saya merasa, nah tadi ini menggabungkan nih dengan Coach Anta bahwa ini saya jadi ingat kalau di buku yang Stephen Covey itu yang first thing first itu loh. Di situ kan mengajarkan kita itu bagaimana mengelola waktu produktif based on kita punya role, ya, based on kita punya identity. Sebagai saya seorang business owner, pemilik bisnis, maka saya melihat saya produktif itu kalau apa. Sebagai parents, sebagai saya suami, saya melihat diri saya produktif kalau saya bagaimana. Sebagai ayah dari anak-anak saya, ya itu anak saya, bukan anak orang lain. Ya maka bagaimana saya melihat saya sebagai ayah bisa produktif. Nah, bagaimana saya melihat saya sebagai coworker, saya bisa produktif. Bagaimana saya sebagai partner, saya bisa produktif. Nah, jadi ini menggabungkan antara kita punya identity dengan intentionnya itu, Coach Yudi. Jadi kalau yang menjadi imbalance, tidak balance itu kan ketika saya merasa saya produktif kalau. Nah, sedangkan kalau ditambahkan dengan punya Coach Anta tadi adalah kita tidak memberikan konteks atau identity-nya nih, apa dulu. Sehingga itu bisa jadi nggak balance. Dan kalau dilihat keseluruhan jadinya nggak produktif itu. Belum tentu produktif. Gitu. Ya. Jadi barusan diceritakan oleh Coach Denny adalah ini kembali kepada kita semua itu adalah dimulai dari beingness-nya Anda, bukan doing-nya Anda terlebih dahulu. Untuk menjadi produktivitas, jadi so it start from your beingness. What's your role? What's your intention? Jadi diri Anda terlebih dahulu, bukan apa yang saya lakukan. Jadi di sini perlu pahami perbedaannya, bukan kan ada be, do, have. Kita nggak bicara have-nya,
Tapi kita starting from the beingness. Nah, beingness ini berarti saya berbicara artinya as a parents, as a business owner, as a employee. Nah, dimulai dari saya atau as a human being atau saya sebagai Wahyudi Akbar. Sebagai Wahyudi Akbar, apa yang saya mau wujudkan? What is my highest intention? Nah, kalau teman-teman belum tahu caranya untuk mendapatkan your highest intention, then find a meta coach. Ya. Anda akan difasilitasi untuk mencari tahu what's your highest intention. So, pertama adalah start from you, beingness-nya Anda. Nah, beingness-nya ini artinya apa? Pertama, what's your intention? Intention adalah niat. Apa niat yang mau Anda hasilkan? Nah, what's your highest intention? Misalnya ada tadi kalau dari kebetulan dari Coach Anta dia punya intention adalah menciptakan value, punya value buat dirinya sendiri dan buat value artinya value ini dia punya value yang bertambah. That's dia punya intention. Coach Denny as a businessman gitu. Dia punya intention, pasti dia punya intention dia melakukan pekerjaan tersebut, melakukan bisnis tersebut. What's the intention? Artinya menghasilkan profit dan it's okay gitu. Misalnya menghasilkan profit yang dapat memberikan kenyamanan dan sebagainya. Then that's the intention. Okay. As a trainer, what's your intention as a trainer? As a coach, what's your intention as a coach? As employee, what's your intention as an employee? Ya. Nah, di sini kami tidak akan bahas tahu detail terkait dengan how to find your intention. Ya. Tapi pertama adalah, apakah Anda tahu niat ataupun purpose dari apa yang sedang Anda lakukan? Sekarang saya ke kantor nih, setiap pagi ya. Begitu sampai ke kantor, tapi 3 hari ini lagi bolong. Saya duduk, saya ketik. Oke, Wahyudi Akbar hari ini berada di sini adalah untuk meningkatkan kompetensi dari orang-orang yang ada di perusahaan ini dan menemukan learning model yang cocok dengan situasi saat ini. Itu saya lakukan untuk keep reminding why you are here. Oke. Jadi pertama, teman-teman perlu mampu menjawab why atau what do you want to apa yang mau Anda hasilkan, apa yang Anda mau wujudkan, and why you are doing it. Kenapa Anda melakukan itu? Jadi dimulai dari yang pertama, pada saat kita bicara tentang produktivitas. Kalau saya tidak punya clear, cukup kejelasan, apa yang mau saya wujudkan dan kenapa saya mewujudkan itu, maka saya akan sibuk aja lakukan banyak hal. Seperti kalau kita di neurosemantik kan mengatakan bahwa there's not attention deficit disorder. Artinya, saya dapat aja sibuk lakukan ini, tapi nggak jelas ini untuk apa sih semuanya. Akhirnya ya tadi, sibuk, tapi tidak produktif. Tidak menghasilkan sesuatu. So, yang pertama adalah you need have a very clear intention. Apa intentionnya? Kenapa Anda melakukan ini? Anda perlu jelas. Ada tambahan, Koden? Ini mengingatkan saya dengan sebuah pertanyaan kepada diri sendiri, rekan-rekan, yaitu adalah apa yang membuat saya dibayar untuk pekerjaan saya? Apa yang membuat saya apa yang membuat saya dibayar untuk pekerjaan saya? Yang kedua adalah apa yang membuat saya bisa dibayar lebih mahal lagi untuk pekerjaan saya? Untuk apa yang saya lakukan? Sebenarnya itu pertanyaannya adalah lebih ke valuing. Apa yang membuat yang saya kerjakan sekarang itu menjadi lebih bernilai? Saya sebagai business owner, apa sih yang saya kerjakan ini akan memberikan nilai yang maksimal. Nah, nilai sendiri kan ada lifetime value, nilai yang bermanfaat untuk jangka panjang, atau nilai yang bermanfaat untuk keuangan perusahaan, atau nilai yang bermanfaat untuk budayanya perusahaan. Seperti itu. Nah, maka di sini kita kembali lagi ke grafik meaning sama performance. Meaning sama performance itu. Itu ketika saya sedang melakukan, saya sedang meeting misalnya sekarang, maka ketika saya meeting, apa yang paling penting ketika saya meeting ini? Dari yang apa yang bisa memberikan value? Apa value-nya nih? Ketika saya meeting ini sekarang, maka value apa nih yang penting dari ini? Dan ini value atas apa? Nah, itu kalau Coach Yudi, kalau kita di neurosemantik kan biasa value-nya untuk apa lagi naik terus. Gitu. Ya. Nah, maka ini tentang meaning ketika kita sedang melakukan sesuatu. Ya. Dan ini juga satu hal juga ya, misalnya kayak kebanyakan dari teman-teman kan juga trainer ya.
kalau kita tanya trainer ya, kamu ngerasa kamu sebagai trainer produktif nggak sih? Nah, maka kalau kita tanya, saya pernah tanya ini ke beberapa orang trainer ya. Nah, maka jawabannya adalah, ya saya akan ngerasa saya produktif kalau saya tulis banyak buku. Nah, jadi seorang trainer itu bagi dia, itu adalah kalau menulis banyak buku, maka dia dikatakan produktif. Ada juga saya tanya, kamu ngerasa kamu sebagai trainer produktif kalau apa? Kalau setiap hari aku ada training. Gitu. Ya. Sebenarnya kalau kita mau gali lagi, frame di balik itu, kan pertanyaannya simpel. Ketika kamu punya banyak buku, sudah punya banyak buku, apakah itu yang kamu inginkan? Kalau punya banyak buku tapi jobnya nggak ada gimana? Ya nggak juga sih. Ya harapannya kalau punya banyak buku, jobnya juga sering. Nah, berarti kan di balik itu dia punya value yang lain. Gitu. Cuma kebanyakan orang itu terjebak bukan sama apa yang benar-benar dia inginkan. Nah, maka ini sebenarnya yang penting juga di APG itu kan ada intentional pattern ya. Pattern untuk tahu highest intention-nya kita apa. Kebanyakan orang itu terjebak dengan intensinya dia yang apa yang dia pikirkan sekarang, tapi bukan intensi di balik intensinya itu. Ya, mau punya banyak buku, tapi nggak ada jobnya, mau nggak trainer? Ya nggak mau juga sih, maunya ya banyak ininya, banyak trainingnya. Nah, kita tanya, ya udah, kamu pengen punya banyak training, tapi nggak ada duitnya, mau nggak? Ya 50-50 lah, saya bingung juga deh. Tapi saya mau ngomong ini, tidak semua trainer juga value-nya adalah income ya. Saya menemukan trainer-trainer yang value-nya adalah berbagi. Benar-benar mereka value-nya adalah, kenapa yang dia cari adalah dia banyak training. Kenapa perlu banyak training? Dia merasa produktif kalau banyak training. Karena kalau dia training, dia merasa dirinya lebih bermanfaat. Seperti itu. Jadi kalau ditanya, kalau duitnya nggak ada gimana? It's okay, nggak ada masalah dia. Nah, maka itu benar-benar dia dapat tuh. Produktifnya dia sesuai dengan intensinya dia. Nah, kalau produktifnya dia mau punya banyak buku misalnya, tapi ternyata intensinya dia itu adalah, jadi aktivitasnya tulis banyak buku, tapi intensinya adalah supaya banyak income dari trainer. Nah, ini kan nggak sinkron. Akhirnya sebenarnya nggak produktif jadinya. That's why tadi makanya Coach Yudi katakan produktif itu adalah dari inside out. Dari being-nya dulu, jelas intensinya, jelas apa yang diinginkan, highest intensinya apa, dan itu sinkron dengan apa yang dikerjakan. Kalau enggak nanti seperti ini, menaiki tangga, kita seperti menaikin tangga, kita pakai tangga naik, kita ada tangga yang portable itu loh. Tapi kita senderkan tangga itu di dinding yang salah. Tidak sesuai, ketika kita sudah sampai di atas, kita baru sadar. Ternyata bukan ini nih yang aku inginkan. Sibuk naikin tangga, sibuk tangganya naik terus, ya. Tangganya itu kita bertahun-tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun naikin tangga itu. Ketika sudah nyampe di atas, loh, kok pemandangannya bukan ini nih yang aku inginkan. Nah, maka terlihatnya sibuk nih, aktivitasnya banyak, ya. Tapi ternyata bukan itu yang dia inginkan. Gitu. Nah, kayak gitu, Coach Yudi. Wah, keren nih. Kak Pauton juga mengatakan, mantap Coach Denny, sangat make sense ya, benar. Itu salah satu metafor atau analogi ya, yang bagus sekali untuk menggambarkan antara productivity sama sibuk gitu ya. You can be very busy, but it doesn't mean you are productivity gitu. Karena ya kalau kita pertama ya perlu clear, start from beingness. Artinya saya tahu nih tadi ya apa yang saya mau, apa intention saya, apa yang saya mau wujudkan. Nah, baru kemudian kita mulai berpikir, oke, peranan apa yang perlu saya jalani yang akan membantu saya mewujudkan intention tersebut. As a business owner kah, as a trainer kah, as a coach kah, as apa gitu. Sehingga tadi naik tangganya jelas sampai ke atas, oh sesuai pemandangan yang mau saya lihat. Ada beda pun ya, beda-beda dikit lah, nggak sampai kemudian beda 100 derajat, 360 derajat berbeda gitu kan. Kalau 360 derajat balik lagi dong, 180 derajat berbeda gitu. Nah, jadi itu yang kita perlu. Jadi how to be productive, pertama fokus kepada beingness-nya Anda. Ya, jadi cari tahu what do you want to create in this world gitu. Ya, kalau kita bicara adalah ya apa yang mau Anda create kepada lingkungan, what do you want to create for the world, for your environment. Anda mau menghasilkan apa? Nah, lalu kemudian pas itu setelah Anda tahu dan kenapa Anda mau menghasilkan itu, what's the purpose, what's the value. Tentu kita tahu segala sesuatu itu perlu ada value. Value ini artinya kan punya manfaat, punya nilai. Nah, punya nilai ini kan enggak, artinya kalau bagi saya punya nilai, tapi bagi orang lain itu tidak ada nilainya. Nah, kita hidup kan pasti ada bicara tentang bagaimana punya manfaat kepada orang lain, punya nilai kepada orang lain.
Kalau bagi saya punya nilai, tapi di sini ada 26 orang. Dan 26 orang ini nggak mengatakan lu punya nilai apa buat gua gitu. Gua nggak merasakan manfaat lu ada di sini bagi gua. Dan berarti di situ ada distorsi pikiran saya tentang kebernilaiannya saya. Karena di antara 26 orang ini tidak ada yang menganggap saya punya nilai. Dan kita tahu bahwa kita punya nilai itu adalah pada memang memberikan nilai kepada orang lain. Dan that's a value. Nah, jadi itu yang pertama. Dimulai dari diri kita clear apa yang kita mau, dan apa yang kita mau ini pastikan punya value, ya intentionnya clear. Intention clearnya ini adalah berarti punya manfaat kepada orang lain. Nah, lalu kemudian setelah kita tahu apa yang kita mau, maka juga mulai dari apa yang kita, peranan apa, identitas apa yang akan membuat saya mampu menjalankan hal itu. Nah, baru setelah itu kita fokus ke doing-nya. Apa yang perlu saya lakukan setiap hari yang dapat membantu saya, ya tadi naik tangganya. Kalau bagi tadi contohnya bagus sekali. Jadi baru doing-nya kan, naik tangganya. Apa yang perlu saya lakukan? Kita planning setiap hari. Apa yang perlu saya lakukan setiap hari yang akan membantu saya mencapai tujuannya saya. Gitu. Itu kode ini. Ya. Dan ini juga kembali mengingatkan kepada kita ya. Pertanyaannya gini. Kalau kita bertanya kepada diri sendiri, apakah saya ini sudah produktif? Nah, maka pertanyaan ini menjadi kita breakdown. Apakah saya sebagai ini, apakah saya hidup saya ini sekarang ini produktif? Nah, maka dengan penjelasannya hari ini, kita kurang lebih sampai jam 5 sekarang ini, harapannya adalah jawabannya sudah berbeda gitu. Sebelum kita memulai acara ini, dengan kondisi sekarang, pertanyaannya mungkin bisa sama gitu. Apakah saya ini sudah produktif atau seproduktif apa saya ini? Dan ini jawabannya sangat luas sekali sekarang, teman-teman. Yang pertama adalah saya sebagai atasan, saya sebagai suami, saya sebagai pasangan, saya sebagai ayah, saya sebagai rekan kerja, atau saya sebagai bawahan. Atau saya sebagai teman, apakah saya sudah produktif nggak untuk role atau identitas masing-masing ini, teman-teman? Dan ini kembali lagi kita kembali ke meaning apa, value apa yang kita tetapkan. Nah, seringkali teman-teman, rekan-rekan, yang membuat orang itu tidak produktif, ya. Ini kalau saya melihat ya pandangan dari pandangan saya. Itu karena belum mengambil sebuah keputusan yang jelas seperti itu. Jadi pikirannya itu, contoh ya kayak tadi mau jadi trainer itu, lu jadi trainer, lu merasa produktif apa ya? Ya karena pas ini lagi misalnya kelasnya adalah kelas bikin buku misalnya, ya gue ngerasa produktif kalau gue punya buku nih. Entah kalau lagi kelasnya udah kelas coaching gitu ya, gue ngerasa gue produktif kalau gue punya banyak kliennya nih, dengan ntar baru lulus meta coach gitu kan, ya aku ngerasa produktif kalau aku sudah P-nya udah lepas nih. Jadi udah P-nya lepas, aku punya klien, nah itu aku produktif tuh. Jadi tidak bisa make up the mind ya. Kalau jadi yang tadi itu kan ada wake up ya, jadi wake up call-nya kan gitu. Nah sekarang make up call-nya, jadi to make up, to make sure gitu, mengambil to decide, ya kan, to decide bahwa apa yang benar-benar membuat saya produktif. Nah, tadi kita udah memahami, kita sudah mengeksplor, oh aku mencari intentionku. Jangan sampai tangga ini ditaruh di dinding yang salah. Dan berikutnya adalah to make up our mind gitu loh. Dari itu Coach Yudi mau wake up kita kan. Nah, sekarang masuk setelah wake up di make up gitu kan. To make up our mind. Bukan make up, bukan make up yang ini, bukan. To make up itu adalah to decide. Jadi apa sih gitu loh, ya kan? Maka kami mengajak teman-teman untuk paling enggak kita ikut kita bisa diskusi, kita bisa sharing bersama sore hari ini adalah kita sudah di wake up dan di make up gitu kan. Jadi to make up itu ya kita memutuskan to decide, aku produktif itu, saya produktif sebagai coach, saya produktifnya apa? Sebagai trainer, saya produktifnya apa? Sebagai ayah, produktifnya apa? Dan dari situ, dari masing-masing role itu, setelah di make up, setelah kita bisa decide untuk diri kita sendiri, rekan-rekan. Maka dari situ kita bisa lihat mana yang paling sering muncul. Ya, misalnya di beberapa role,
itu ada beberapa yang sering muncul misalnya. Ya misalnya saya rasa produktif kalau saya sering isi konten di Instagram misalnya. Ya, atau enggak setiap minggu jam 3 sore saya bikin acara di IG itu misalnya. Nah, kayak Coach Yudi gitu kan. Nah, itu bisa jadi kalau itu di beberapa identity muncul yang sama, maka ketika itu dilakukan, itu kan kita menjadi lebih produktif. Karena itu sebuah activity yang bersamaan dengan identitas kita yang lain, role kita yang lain itu. Ya, jadi syukur-syukur kalau ada 3 role itu isinya sama gitu. Nah, kurang lebih seperti itu, Coach Yudi. Silakan. Okay. Ada Coach Anta nih. Ya, buka speaker. Oh iya, ada tadi ya, sama Karim. Oh iya, siap. Ya kalau saya justru terpikirkan terus ya dari sesi ini, memang terus mencari makna, terus berpikir ada value apa yang bisa dapatkan. Jadi kalau sudah ada wake up, ada make up, berarti tinggal step up ya, buat next-nya. Ya. Jadi saya tadi berpikir tentang ketika Kak Wahyudi berkata tentang being, doing, sama having, saya berpikir terus di dalam pikiran saya, jangan-jangan produktivitas itu adalah irisan ketiganya. Being-nya apa, doing-nya apa, karena saya nggak bisa hanya being tanpa doing dan juga tanpa having. Karena saya ingat terakhir saya kerja di perusahaan Amerika itu terakhir produktivitas ya, literally my productivity itu KPI-nya 1:5. Jadi $1 yang perusahaan keluarkan buat saya harus saya kembalikan $5. Ya, ketika saya ngajar, saya ingat sekali satu hari saya dihargai $700. Dan semua apa yang saya kerjakan itu semua di-quantifiable. Dan nanti dari semua gaji, kemudian tunjangan kacamata, lalu semua compensation benefit saya, di-compare dengan apa yang saya dapatkan, keluarnya adalah 1:5. Kalau sampai ada karyawan yang 1:1, maka dia boleh nggak ada di situ. 1:2 ya masih oke lah. Tapi harapan buat saya yang sudah 3 tahun bekerja saat itu, 1:5. Ya, sampai akhirnya tahun keempat saya resign dan buka usaha sendiri karena sudah banyak belajar gitu kan. Nah, jadi ternyata saya berpikir kita bisa bikin namanya my productivity plan. Mungkin di situ ada faktor being, ada doing dan having tanpa memberikan konteks. So kita hanya bisa berikan period of time, katakanlah selama 3 months ahead, 3 bulan ke depan. Jadi berbicara tentang sayanya sebagai bapak ayah, sebagai pengusaha, kemudian doing-nya sebagai ini dan itu, termasuk ini 5:30 saya harus jalan karena saya harus lari sore, bukan harus ya, saya perlu dan saya ingin lari untuk menjaga produktivitas sendiri. Jadi saya minta izin 5:30 untuk langsung jalan. Nah, kemudian setelah doing-nya, having-nya juga perlu ada mungkin. Nah, tadi tambahkan Pak Danian itu ketika ada orang berkata, saya mau bikin buku, saya bikin buku, tapi nggak ada urusannya dengan uang. Nah, kalau saya pengalamannya berbeda. Saya bikin buku justru supaya dapat uang. Ketika saya bikin buku, lalu saya cetak ke Jogja, murah sekali, saya sebar kepada 1.000 HR, ada 1 aja yang undang, itu udah BEP. Dan memang buku itu saya buat sebagai untuk alat iklan. Ya, bahkan buku terakhir saya itu isinya adalah 26 topik motivasi. Jadi tinggal dipilih aja mau yang mana, tinggal ngomong. Jadi ternyata di dalam intensi membuat buku juga saya jadi tertemplak tuh, saya teringat bahwa saya bikin buku itu selalu tujuannya uang. Supaya nanti dipanggil. Apalagi di Indonesia masih punya meaning, bikin buku itu kan dewa gitu ya. Ya, jadi bikin buku. So itu sih step up-nya. Kalau dari saya pikir bagaimana kita bisa punya planning untuk period of time, bicara being, doing, sama having, ini sebagai sesuatu yang sistemik ya, bukan sekuensial, tapi sistemik seperti yang kita pelajari dari neurosemantik. Dan bagaimana to achieve it. Oke, good. Thank you, Coach Santa. So, kembalikan ke Bu Melisa. Oke, terima kasih Pak Anta, terima kasih juga Coach Yudi dan Coach Denny. Ya, Bapak Ibu sekalian, apakah ada pertanyaan untuk sesi hari ini? Bisa tulis di kolom chat. Atau semua sudah jelas? Sudah clear kayaknya nih Coach Yudi sama Coach Denny kayaknya. Dan juga semuanya kayaknya udah nggak ada pertanyaan. Kita berdua. Bro, sorry, sore ini saya dapatnya ada 3 langkah ternyata. Wake up, make up, lalu step up. Yoi. Lanjut Bu Melisa, silakan. Oke,
Ya, Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan? Atau Bapak Ibu ada yang kurang jelas? Nah, Bapak Ibu, Coach Yudi sama Coach Denny kayaknya sudah jelas semua ini. Semuanya sudah oke. Ya Bapak Ibu, dari sini nanti Bapak Ibu akan, untuk WA-nya akan dibubarkan, nanti Bapak Ibu akan digabungkan ke Neurosemantic ini, WhatsApp. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di WA Group. Dan Bapak Ibu untuk mengakhiri sesi hari ini, bisa buka kameranya, Bapak Ibu boleh buka kameranya, kita akan foto bersama, yuk. Thank you, Coach Anta. Thank you, Coach Laura. Katina mau ini, Katina foto? Siapa foto? Vivi? Oke, Vivi yang foto ya. Oke. Silakan. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke, dan. Oke. Oke. Ya Bapak Ibu, terima kasih untuk sesi hari ini, di mana kita sudah belajar tentang produktif dan produktivitas, di mana sibuk belum tentu menghasilkan, dan terima kasih juga Coach Yudi dan Coach Denny untuk pemaparannya tentang apa yang menghambat, ya itu adalah kita takut akan kegagalan, ingin sempurna, terlalu banyak alasan, tidak sabaran, dan tidak punya skill. Semoga kita juga bisa mengerti dan mengenali apa yang menghambat kita. Kemudian kita juga bisa maju untuk lebih produktif. Jadi kita perlu tahu apa yang kita mau, kenapa kita lakukan tersebut, dan peran apa yang saya lakukan, dan saya produktifnya seperti apa. Dan terakhir kata ininya Bapak Ibu, kuncinya apa tadi Coach Denny? Set apa ya? Wake up, back up, set up, step up. Iya, kita dapat kata kuncinya hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai jumpa lagi di Insinya bulan depan. Bye. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Bu Imelda cepat